Saya dan teman-teman mengambil sebuah pemantik, itu cerita rakyat kancil mencuri timun. Dari cerita itu kami mengambil sebuah premis kecerdasan, kemudian kami kontekstualkan dengan hari ini menjadi kecerdasan milenial. Seperti itu. Di Kancil ada momen ketika Kancil mencuri timun, tetapi dia memilih timun muda, bukan timun yang tua. Kenapa kok Kancil bisa memilih hal itu? Berarti sebelumnya ada pemahaman tentang lingkungan di situ. Ketika tidak ada pemahaman, mungkin dia tidak tahu mana yang enak atau mana yang lebih bagus untuknya untuk dikonsumsi. Dari situ aku tertarik dengan Pak Tani bagaimana menebak bahwa ladangnya dirusak oleh kancil, padahal di sana nggak ada sosok kancilnya. Di situ aku menyadari bahwa Pak Tani memiliki kemampuan secara naturalis untuk membaca keadaan dari kerusakan yang ada di ladangnya, kemudian dia bisa menebak bahwa pelakunya adalah kancil. Bagian yang menurut aku menarik dari cerita si kancil itu adalah saat Pak Tani, dia tidak bisa mengontrol emosinya saat mendapati kancil merusak kebunnya. Nah, aku tertarik melihat Pak Tani, bagaimana dia sebagai seorang yang jauh lebih tua dari kancil, dia tidak mampu mengontrol emosinya. Aku ngambil dari peristiwa di mana lahannya Pak Tani itu dirusak kancil. Nah, kemudian Pak Tani mengambil keputusan untuk membuat orang-orangan sawah agar lahannya tidak dirusak kembali. Kemudian saya sendiri mengambil bagian dari cerita kancil itu, bagian orang-orangan sawah yang digunakan Pak Tani itu untuk menjerat si kancil, kayak gitu. Aspek Pak Tani untuk mengkelabuhi kancil dengan orang-orangan sawah, terus si kancilnya mengelabuhi si anjing atau sama Pak Taninya itu dengan bagaimana dia berkomunikasi atau bernegosiasi. Ketika kancil mempengaruhi si anjing untuk menggantikan posisinya, namun dengan strategi metode psikologi terbalik. Di situ kancil bilang, kamu nggak tahu Jing, aku mau dijadiin mantunya Pak Tani, kamu pergi aja Jing, kayak gitu. Jadi membuat si anjing itu, harusnya kan aku yang lebih layak untuk menjadi mantunya Pak Tani. Akhirnya ingin menggantikan posisi si kancil dalam kurungan. Padahal kenyataan aslinya si kancil itu mau disembelih, mau disate oleh Pak Tani. Dari situ saya mengambil tokoh anjing, tokoh si Ireng itu. Bagaimana dia mempertahankan diri dia dari si kancil. Karena kancil kan sebenarnya memanipulasi dia untuk dia itu bilang kalau si kancil itu akan dinikahkan dengan anaknya Pak Tani. Nah, si anjing itu merasa nggak aman nih. Maka dari itu saya melihat kejadian itu, bagaimana si anjing itu mencoba mempertahankan posisinya agar dia bisa tetap mendapatkan anak dari si Pak Tani itu. Kancil itu kan datang ke tempatnya Pak Tani untuk makan timun. Pak Tani itu berpikir kalau dia yang mengambil timun, tapi bukan dia. Sehingga dia dituduh mengambil timun itu. Dia dikurung di dalam kandang ayam, kemudian datanglah anjing. Ketika si anjing itu datang, si kancil itu berpikir bagaimana caranya supaya dia bisa bebas dari situ. Itu mengasah kecerdasannya untuk keluar dari kandang ayam itu. Dan dia berhasil dengan membuat si anjing itu merasa tinggi hati, merasa lebih hebat dari kancil, sehingga dia terbebas dari situ. Lebih kepada bagaimana mengasah kecerdasan dalam merespon tuduhan yang diberikan itu, kan itu lebih kepada aksi bullying itu, bullying. Di sini kami menemukan tentang konteks ragam dari kecerdasan yang ada di generasi Y. Dalam era seperti ini di mana percepatan teknologi, ada sistem yang membuat kita harus berpacu untuk gimana cara bertahan, untuk bersaing, untuk menentukan posisi kita. Bagaimana kita menyikapi era yang seperti ini? Apakah kita akan hanyut
menghalalkan semua cara atau seperti apa dengan kecerdasan yang kita miliki. Kecerdasan di sini bukan yang hanya tentang matematis atau gimana, tapi kecerdasan bagaimana kita menentukan sikap, karena kita adalah subjek dalam lapisan masyarakat itu sendiri. Saya rasa cukup, terima kasih. Karyaku berangkat dari gagasan tentang kecerdasan natural. Dari situ aku menarik ke permasalahan sekarang atau fenomena yang aku lihat di perguruan tinggi, bagaimana ketika orang-orang atau mahasiswa yang datang dari berbagai daerah, dari penjuru-penjuru tempat itu berkumpul di satu titik pusat. Dari situ ada waktu lama untuk meninggali suatu kota yang mengakibatkan orang-orang yang berangkat dari tempatnya enggan untuk kembali. Artinya jarak antara alam, bisa lingkungannya atau perkebunan, lahan, dan dia yang di kota, ini semakin mengurangi konektivitas dan di situ menurunkan kecerdasan natural. Diturunkan ke bentuk, aku ngambil toga sebagai gambaran tertinggi dari pencapaian suatu institusi pendidikan. Di situ ada yang melayang dan semakin tinggi ada yang jatuh sebagai representasi hasil observasi saya terhadap beberapa teman-teman yang kuliah di Jogja. Apakah dia memilih untuk kembali ke daerah asalnya atau dia tetap tinggal di Jogja. Pohon cabai ini gambaran dari pertanian. Jadi saya juga mencari koresponden yang memiliki sawah atau kebun, apakah mereka tetap kembali untuk bercocok tanam, karena salah satu juga penting di masa sekarang adalah bagaimana bahan-bahan makanan mulai susah atau memiliki masalahnya. Dari kecerdasan itu tadi aku nyoba untuk mengkontekstualkan sekarang bagaimana kemampuan orang atas merumuskan keadaannya ini dipengaruhi oleh pengetahuan yang dia miliki. Ada beberapa yang mengatakan bahwa melihat situasi di alam ini sebagai kecerdasan ilmu titen itu, kemudian ada lagi ilmu secara saintifik, ilmu secara pasti, bagaimana orang untuk membaca kesimpulan yang ada di alam. Ada yang namanya Gunung Merapi. Di sana bagaimana masyarakat di sekitar yang dia cenderung memakai ilmu titen ini membaca tanda yang ada di alam untuk memastikan bahwa status gunung ini seperti apa. Satu lagi, mereka juga berdampingan dengan ilmu secara vulkanologi misalnya kayak gitu. Bagaimana dari situasi itu tidak serta-merta langsung dirumuskan ke keadaannya, tapi dia masih diturunkan secara analog, kemudian secara digital, sehingga mereka mampu menyiarkan kepada masyarakat sekitar bagaimana status gunung. Dari radio itu kemudian akhirnya aku bisa melihat bahwa dari audio gelombang ini tadi, bagaimana ilmu saintifik kemudian ilmu titen ini bekerja dalam pembacaannya dalam ranah yang berbeda walaupun kesimpulannya sama gitu. Aku menghadirkan yang namanya speaker. Speaker ini untuk menunjukkan bagaimana kemampuan teknologi itu dan audio itu kemudian kembali ke masyarakat untuk dibaca berdasarkan keilmuannya masing-masing. Kemudian ada kabel di sana yang dia menjuntai untuk menunjukkan bahwa gerakan magma yang secara fluktuatif, dia nggak bisa dipastikan kayak gitu.
premis aku di karyaku ini adalah usia tidak mampu mengukur seseorang untuk bisa mengontrol emosinya. Bagaimana aku akhirnya membuat observasi kecil ke diri aku sendiri di tanggal 19 Oktober sampai tanggal 7 November ini. Aku setiap harinya aku melihat diri aku, apakah aku bisa mengontrol emosi aku, bagaimana respon tubuh aku ke mereka, bagaimana respon aku ke mereka, ke keadaan itu. Dan aku menulis presentasi emosiku dalam bentuk diari diskusi gitu. Jadi orang-orang bukan cuma datang menyaksikan presentasi ukuran emosiku dalam botol itu, tapi mereka juga bisa turut melihat, oh hari ini ternyata Theo dia melempar sesuatu ke tembok, oh hari ini ternyata Theo dia bisa mengontrol emosinya seperti itu. Ide pertamanya tuh aku mau ngomongin masalah setiap manusia itu selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan dalam kehidupan sehari-harinya. Dari yang paling mendasar sampai yang paling kompleks. Nah, jadi gagasan dari karyaku adalah bagaimana kecerdasan itu mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap sebuah pilihan-pilihan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Yang aku temukan dari penurunan gagasan ke bentuk itu pertama adalah struktur. Terus kedua adalah struktur yang meruncing. Jadi dari meruncing itu maksudnya dari struktur besar kecil sampai kecil. Merujuk ke satu bentuk yaitu adalah piramida. Karena itu bisa mewakilkan konstruksi dan susunan meruncing yang aku bilang tadi. Bentuk konstruksi meruncing ini aku ingin menyampaikan bahwa pilihan kehidupan sehari-hari itu ada tingkatannya, ada konstruksinya. Jadi ada yang paling mudah, ada yang menengah, dan bahkan ada yang paling susah. Jadi konstruksinya itu aku pakai kayu dan kaca ya. Jadi itu perpaduan kayu dan kaca konstruksinya. Jadi kalau kaca karena bagaimana pilihan itu tidak hanya berjalan mendadak aja gitu. Ketika dibutuhkan terus aku tidak merecall tidak kembali melihat pengalaman-pengalamanku atau bahkan membayangkan ketika aku memilih ini aku akan seperti apa. Nah, kacanya ini yang aku pertimbangan paling kuat kenapa memilih kaca adalah transparansinya sih. Transparansi maksudnya adalah bisa melihat dari dalam ke luar dan bisa melihat dari luar ke dalam. Sebetulnya itu yang dipinjam. Tembus pandangnya, nggak material secara ininya gitu. Nah, dari peristiwa itu kemudian saya tarik di kehidupan hari ini sebuah representasi orang gitu, kemudian diciptakan untuk menjerat seseorang lain saya temukan di media sosial seperti itu. Kalau saya melihatnya di peristiwa media sosial, itu bagaimana orang-orang hari ini mereka memanfaatkan modalnya. Jadi memang sudah ada kesadaran untuk itu, kemudian memanfaatkan hal itu supaya dapat menjual dirinya. Jadi peristiwa-peristiwa yang ada di media sosial sudah semacam peristiwa jual beli kayak gitu. Kemudian secara bentuk, saya masih mengambil bentuk orang-orangan sawah itu. Makanya bentuknya saya boneka, kemudian seperti boneka-boneka itu seperti sedang dijual, kemudian saya mengambil wajah saya secara bentuk, kemudian saya berikan contoh-contoh bagaimana modal-modal yang digunakan seseorang untuk menjerat orang lain seperti itu. Nah, saya melihat semua itu terus saya tangkap dengan kejadian sekarang ini seperti orang yang memanipulasi suatu keadaan. Lalu secara singkat saya melihat fenomena-fenomena yang sekarang ini terjadi seperti media sosial. Ketika mereka diberikan suatu wadah itu, teknologi seperti itu, mereka pun tidak atau belum tahu etika atau peraturan bagaimana menggunakan teknologi itu secara bijak. Saya sengaja menampilkan bentuk studio bergaya seni. Saya tidak akan jauh-jauh untuk mengambil suatu kebentukan karena saya akan merefleksikan kepada diri saya sendiri.
ketika saya diberikan wadah studio, terus saya melakukan eksplorasi ide saya akan bisa lebih liar untuk mengeluarkan semua unek-unek yang saya rasakan. Tapi yang namanya netizen atau apresiator kesenian tidak melulu mengiyakan atau setuju dengan kita gitu. Nah, di situ yang bisa dikatakan kalau netizen itu maha benar kalau di media sosial. Kalau di dunia realnya yang saya lakukan, yang kebentukan ini, ya apresiator ya maha benar gitu loh. Ketika orang berpameran atau perupa berpameran di suatu galeri, itu udah lepas statusnya dia sebagai pemberi makna pada karya. Yang terjadi adalah si penonton dan karya itu, dan sama dengan adalah bagaimana apresiasinya mereka. Itu. Kecerdasan linguistik di situ dan ada metode psikologi terbalik lah yang aku turunkan ke karya yang instalasi yang ada unsur interaktifnya pada pengunjung, yaitu menggunakan TTS, pengunjung mengisi TTS, namun ada tulisan di situ TTS bukan teka-teki silang, namun teka-teki sepele. Seperti ketika kita memotivasi atau mempengaruhi orang itu, udah ini hal sepele, ngapain kamu pasti bisa kayak gitu, ini hal sepele. Padahal aslinya sesepele apapun itu pasti ada kesulitan kayak gitu. Jadi itu adalah untuk menarik pengunjung dan untuk mengisi TTS itu sendiri. Ada interaktifnya di situ. Awal pembukaan karya masih kosong. Di kiri ada soal mendatar, di kanan ada soal menurun, seperti itu. Akhirnya siapapun pengunjung bisa mengisinya, bisa menghapusnya jika menurut pengunjung itu ada jawaban yang salah, bisa dihapus juga. Seperti itu. Dari cerita si anjing itu, akhirnya saya menarik bahwa ternyata generasi milenial itu memiliki kecenderungan individualitas yang tinggi. Maka dari itu, dia selalu mencoba untuk mengejar posisinya, dan ketika merasa posisinya akan digantikan, dia akan melakukan mekanisme-mekanisme pertahanan, dan salah satunya adalah dalam bentuk agresi. Bagaimana saya menurunkannya menjadi mainan tentara plastik, bagaimana saya juga melihat tentara itu sebagai pertahanan, sebagai simbol dari pertahanan. Maka dari itu saya mainkan di situ, dan juga mencoba mengambil huruf-huruf alfabet yang saya lambangkan sebagai posisi yang dia mau tuju. Karyaku itu gagasannya itu dari reaksi para korban bullying. Ketika mereka menerima bullying itu terhadap dirinya, jadi lebih kepada respon dirinya dalam menerima bullying itu. Kebentuk akhirnya aku berpikir aku akan membuat garis. Garis itu lebih kepada respon si korban yang dibully ini. Dia berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengolah yang masuk negatif itu, bullying itu kan negatif, bagaimana supaya ia bisa mengeluarkannya dalam bentuk yang positif sehingga dirinya bisa lega. Itu aku pindahkan ke dalam bentuk kawat yang berlilit-lilit. Lilitan-lilitan itu adalah masalah. Kenapa kawat? Kawat itu kan sifatnya keras, dia lentur juga. Dia kuat, dia bisa menjadi pengikat, tapi dia ada waktunya juga berkarat. Jadi dia ada waktunya berkarat. Nah, karena dia memiliki waktu untuk berkarat, itulah bagaimana cara dia untuk merespon kekurangannya itu menjadi sesuatu yang baik untuk dirinya. Karyaku bersangkut pautan dengan kecerdasan dalam anak muda milenial. Aku mencoba menggambarkan tentang bagaimana sepak bola terjadi, tentang tawuran di hiburan dalam dua dimensi. Aku melihat di dunia nyata bagaimana tawuran-tawuran itu terjadi akibat
klub sepak bola, tentang fanatisme, bagaimana supporter sepak bola itu terlalu mencintai klub sepak bola. Ketika klub sepak bola itu menjadi terjadi kekalahan, terkadang ada gesekan-gesekan antara pendukung. Dan aku mencoba mengambil tentang bagaimana perang kata-kata antar supporter di media sosial. Contohnya di beberapa akun sepak bola, ketika admin mencoba untuk mengupdate skor, ketika ibaratnya terjadi skor 2-1 antara Barcelona dan Real Madrid, kadang supporter bola antara pendukung Barcelona dan Real Madrid itu saling menyerang kata-kata dengan kata-kata yang sebenarnya nggak pantas gitu untuk diutarakan di media sosial, tetapi karena perkembangan teknologi juga itu yang menjadi unsur perang di dunia maya. Aku mencoba mengambil metafor-metafor yang apa saja yang dilibatkan dalam peperangan atau dalam tawuran di antara dua supporter, kayak semacam gear atau golok atau benda kayu, batu yang digunakan dalam tawuran di dunia nyata. Sedangkan di dunia media sosial, aku hanya mengambil metafor tentang komentar-komentar yang begitu pedas. Bahkan aku juga mencoba untuk bagaimana menampilkan simbol teknologi di dalam karya itu. Bagi saya mengejaya ini merupakan salah satu bentuk perpaduan antara milenial era sekarang dengan kesenian yang ada. Maksudnya karena kesenian ini bisa berkembang dan menarik sekali bagaimana generasi milenial atau generasi X, Y, Z, mungkin nanti Z tambah 1 tambah 2 menjadi sebuah kombinasi yang kompleks dan juga bisa membuat mungkin para seniman bisa mengolah otaknya lagi untuk di luar nalarnya, akan tetapi dalam realitas sosial. Dan juga saya kagum dengan banyak para seniman di sini merespon banyak hal dalam era milenial ini. Ini menarik. Kalau saya sangat suka 3 karya. Satu yang teka-teki, kedua yang tentang bola, bagaimana supporter bola itu. Terus yang ketiga tentu saja tentang jejak digital. Itu benar-benar kayaknya kita terpantau banget ya. Oh ya, selama ini kita kalau misalnya jejak digital, terutama di Instagram itu sangat penting sekali. Tapi kenapa gitu, ya kan? Dan sekilas juga ada jawaban tertentu dari diri sendiri dan orang lain. Sama juga suka banget karyanya saya punya Mas Toto itu yang itu kalau menurut Andi sih bisa banyak persepsi di situ, banyak banget di situ, bisa negatif bisa positif, tapi lucu aja sih. Jadi kayak ya itu realita gitu loh, bahwa ya di dunia ini juga nggak ada yang sejujur itu gitu. Bahkan buat diri sendiri aja gitu, kita pengen jadi orang lain atau kita bisa mencoba menjadi orang lain, atau jadi banyak sekali negatif positifnya kalau dari pengalaman saya seperti itu. Dan mungkin satu lagi, bahwasanya manusia era sekarang adalah mereka haus akan eksistensialisme itu. Betul.